dan lakuin apa yang menurut kalian benar gitu. Kalau misalnya akhirnya jadi nggak dipanggil lagi ya nggak apa-apa, bukan rezeki kalian, tapi jangan menggadaikan Tuhan hanya untuk uang. Dan saya nggak akan bilang saya kerjanya bagus-bagus banget, tapi ya saya coba memberikan yang terbaik, dikasih kepercayaan sama lopannya, kalau ada apa-apa panggil lagi dia aja. Dari situ akhirnya rantai kejadian ini bermula. Pas itu lagi ada razia, dia kerja di pasar malam dan harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam untuk bayar dendanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast For Talks tentunya. yang dikelola Format Tengah episode 2. Benar sekali. Kembali dengan saya Yusuf Ridho Osman Terumbang dan Saya Prabowo Wahyu Wicaksono sebagai host dan host dari For Talks podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi tentunya. Agent of part-time job. part-time job. Siapa namanya? Kang Agent. Nama saya Rafael Oscar. Saya bukan mahasiswa, alumnus dari National Chinese University of Science and Technology dari jurusan Refrigeration, Air Conditioning and Energy Engineering. Oke. Sekarang kabarnya udah terima kerja ya di mana? Ya, puji Tuhan udah keterima di Kaohsiung. Perusahaannya namanya Quenling. Oh, Quenling, ya. Iya. TBS S2 langsung diterima kerja. Mantap sekali di sini. Mantap. Ini bagian apa Kang? Misalnya? Saya di situ hanya dikasih tahunya sebagai full time engineering karena nanti di situ masa training dulu sekitar 1-2 tahun di Taiwan, habis itu baru dikirim ke cabang yang ada di Indonesia. Wah, enak banget berarti ya. Iya. Ini by the way, ini kenapa ya disebut agent ya? Nah ini. Kenapa? Ini Kang? Disebut agent. Ini panggil Kang enggak apa-apa ya? Gak apa-apa, silakan. Santai ya, santai. Jangan tegang, Gimana? Jadi kenapa nih disebut agent? Betulnya, yang itu bukan saya sendiri yang ngasih sebutan, tapi itu stigma mahasiswa-mahasiswa yang ada karena saya pernah beberapa kali bantuin teman atau adik kelas atau ya kata-kata adik kelas atau mahasiswa dari kampus lain juga untuk dapat kerjaan sambilan. Oh. Berarti testimoni itu ya. Benar sekali. Testimoni agent itu ya. Wah, luar biasa. Jadi itu bukan saya yang ngasih sebutan loh, tapi orang lain yang tiba-tiba agent. Itu testimoni berarti jaringannya udah kemana-mana kan. Benar sekali sih. Berjasa gitu. Menyalurkan pekerjaan kepada orang-orang kan. Selalu menebar kebaikan. Nah ini BTW udah part time di mana nih Kang? Selama di NCUT nih. Sama 2 tahun ya? 2 tahun sekarang ya? Iya, 2 tahun lebih lah. Udah 2 tahun seperempat. Udah part time di mana aja nih kira-kira nih? Saya pernah part time di pinggir jalan di pasar malam, jualan cipai. Mantap. Terus saya pernah juga bantu-bantu orang pindahan, pernah juga bantu-bantu orang motong rumput dan beres-beres kebun di depan rumahnya. Mantap. Pas itu pernah nyemah juga pernah, di toko Indo pernah, dan kasarnya itu sih. Soalnya kalau misalnya kita pindah-pindah tempat part time juga sebetulnya bukan hal yang bagus. Iya. Nah, kalau bisa pindah-pindah berarti ada apa yang terjadi di tempat part time tersebut. Benar. Berarti kira-kira udah berapa orang nih yang telah disalurkan nih sejauh ini? Sebetulnya jumlahnya enggak banyak. Mungkin hanya sekitar 10 menuju belasan. Tapi kalau hal yang seperti itu sebetulnya sistemnya kayak MLM, travel marketing. Saya bantuin satu orang masuk, nanti dia bantuin temannya lagi yang masuk. Akhirnya kayak hanya buka jalur, biarkan nanti dia yang ngembangin. Iya. Tapi dulu awalnya nih, awal kerja part time tuh gimana sih awalnya tuh? Di mana dan gimana nyarinya gitu? Nah, ini sebetulnya yang beda dengan pendapat orang lain. Sebetulnya saya nggak nyari. Pas itu saya lagi ada kelas, kebetulan punya teman orang Malaysia. Di kelasnya kita ngobrol, sempat akrab. Ada salah satu mata kuliah yang mereka belum pernah dapat, tapi saya pernah dapat di Indonesia. Saya bantuin. Akhirnya salah satu dari mereka bilang, Oscar bisa bantuin kita kerja nggak nanti hari Minggu? Kerja apaan? Di rumah makan Indo. Oh boleh deh kalau gitu. Mulai dari situ, nyoba pertama, dan saya nggak akan bilang saya kerjanya bagus-bagus banget, tapi ya saya coba memberikan yang terbaik, dikasih kepercayaan sama lopannya, kalau ada apa-apa panggil lagi dia aja. Dari situ akhirnya rantai kejadian ini bermula.
akhirnya bisa dapat di tempat lain, dipercaya sama keluarganya yang buka toko di tempat lain untuk bantu-bantu juga. Iya. Dan begitu lagi ada yang perlu, misalnya perlu pekerja, kalau misalnya teman saya ada yang nganggur, saya tanyain, tawarin. Dan juga pas itu karena kebetulan ini tuh sebetulnya bukan saya yang nyari sendiri tapi ditawarin. Nah ini juga pesan untuk yang mau cari, pertama bentuk dulu sikap dan kepribadian kalian. Karena kalau misalnya kalian sifatnya udah bagus, terus misalnya enak diajak ngobrol, gak neko-neko, gak usah kalian nyari juga, biasanya ada yang nawarin. Terus begitu kalian kerjanya bagus juga bisa dipertahankan. Karena yang salah satu yang lainnya juga, saya pernah pas itu part time atau kerja sambilan di pasar malam itu gara-gara pas saya lagi di acara keagamaan di gereja ditawarin oleh salah satu kasarnya pemuka agamanya. Dari situ saya ditawarin lagi sama Lopan di pasar malamnya, saya butuh orang di toko ini, kamu kenal nggak siapa yang bisa dibantuin? Saya masukin teman saya, dan dari situ ada salah satu pelanggannya yang ternyata dia adalah administrasi di salah satu hotel di Taichung. Butuh orang untuk part time, ya udah saya masukin teman saya. Berarti waktu itu sempat part time 2 sekaligus atau? Dulu pernah. Oh dulu pernah. Iya, bukan hanya 2 sekaligus, pas itu pernah 3 sekaligus malah. Tapi itu semua saya lakuin di weekend. Oh di weekendnya? Ya, karena weekday kan mahasiswa. Iya benar. Oh mahasiswa ya? Oh iya, turis karena saya di sini. Berarti yang paling penting itu sebenarnya attitude kita dulu ya? Iya. Yang dibentuk ya. Karena kasarnya itu kayak topeng kita. Kalau misalnya kita pakai topeng yang bagus, orang lain juga nggak deketin nyaman. Tapi kalau kita pakai topeng yang udah jelek, misalnya dilihat juga gak nyaman ya, jangan kan mau nawarin, mau ngobrol sama kita juga, mereka mungkin mikir-mikir. Wah bener banget ya. Benar sih. Nah untuk mencari part time itu sebenarnya ada berapa jalur sih untuk sebagai yang baru datang? Sepengalaman saya dan sepengalaman teman saya yang saya tahu juga, kalian bisa kayak saya misalnya ditawarin karena misalnya punya kenalan atau punya teman di kampus, atau kalian bisa juga nanya-nanya sendiri, misalnya keliling-keliling ke tempat-tempat yang punya potensi untuk dijadikan tempat kerja sambilan, dan kalian tanya, kalau ya syukur kalau dapat, kalau enggak ya usaha lagi, namanya juga usaha. Iya sih benar sih. Tapi dulu sempat itu nggak muter gitu keliling di daerah Taichung untuk nyari itu? Kalau saya kebetulan enggak ya. Iya. Nah kalau untuk mencari kerja part time sendiri kemarin selama ini gitu ya, kendalanya apa aja sih? Ada kendala nggak atau mulus-mulus aja nih selama ini? Kalau saya karena secara teknis nggak nyari, sebetulnya sih jadi mulus-mulus aja. Lagi kerja di mana, ditawarin. Kak bantuin ini bisa lagi kerja di mana, ditawarin. Pas itu ngobrol sama apa, ditanya, kamu pernah ngelakuin kayak gini nggak? Pernah, ditawarin bisa bantu saya atau enggak. Tapi kalau misalnya bagi yang mencari, salah satu kendalanya kata-kata itu di bahasa. Karena namanya juga kita ada di negeri orang. Ya. Bahasa mereka, budaya mereka beda dengan bahasa dan budaya kita di negeri asal kita sendiri. Walaupun bahasa internasional itu bahasa Inggris, tapi belum tentu semua orang bisa bahasa Inggris. Karena kan kalau di Taiwan juga berarti fokus bisnisnya dan target bisnisnya juga rata-rata orang Taiwan kan. Iya benar. Taiwan juga sih. Bukan orang bule atau orang Eropa. Jadi ya biasanya diutamakan yang bisa bahasa Mandarin. Iya. Tapi ini menarik sih. Berarti kan kalau tadi dengar mulus-mulus aja dan emang jarang nyari juga. Berarti kan Kang Oscar ini relasinya luar biasa ya. Benar sekali sih itu. Jaringannya luar biasa. Pertanyaannya, setelah tadi attitude terbentuk, membangun jaringannya gimana nih Kang Oscar nih? Begitu attitude kita terbentuk, kalau misalnya udah sifat kita udah bagus dan kita nunjukin kerjanya dengan sepenuh hati juga, nanti itu bisa menarik simpati orang lain juga. Oh, Lopan, salah satu karyawan kamu ada yang rajin, ada yang bagus, ada yang kerjanya serius, itu siapa? Boleh tanya. Nah, nanti misalnya kalau misalnya kebetulan dia butuh bantuan, biasanya nanti ngomong ke Lopan kita, dan Lopan kita ngomong ke kita. Kak, itu ada yang butuh bantuan ini, kamu hari ini bisa nggak? Ya kalau bisa, ya saya bantu, kalau enggak ya enggak. Kalau misalnya hal yang seperti itu, kalau menurut saran saya, pertama jangan terlalu ngejar yang namanya uang. Bantu dulu aja. Kenapa bantu ya? Kasarnya kalau namanya juga manusia, saling bantu kan gak masalah, jangan mengharapkan pamrih. Kalau ternyata kerja kalian bagus ya syukur kalau dikasih uang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jangan akhirnya karena nggak dikasih gaji atau nggak dikasih honor jadinya kalian
sakit hati terus kerjanya jadi asal-asalan, ya jangan gitu juga. Tapi kalau misalnya kalian bantu dan itu rezeki kalian, rezeki nggak kemana. Nah kalau ini Kang, tadi kan kalau cerita dari Kang Oscar kan jalannya mulus gitu ya, enak banget itu. Nah kalau katakanlah orang tersebut itu dia udah punya attitude yang baik, tapi mungkin karena dia belum ada apa ya kayak media gitu untuk nyalurin dia, atau mungkin dia udah nyari tapi mungkin udah full, itu gimana ya dia? Nah, kasarnya demografi mahasiswa di Taiwan juga banyak. Terakhir kali yang saya dengar itu udah sampai belasan ribu. Jadi sebetulnya di lapangan ini bukan hanya kalian yang nyari, orang lain juga nyari. Dan lapangan yang ada itu terbatas, apalagi untuk yang tidak bisa berbahasa Mandarin. Nah. Namanya juga persaingan. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan kalau misalnya kayak gitu nggak usah sakit hati, mungkin wajar, kesel wajar. Oh bosen gue di kosan nggak ngapa-ngapain, orang lain bisa kerja sana sini. Tapi ya namanya usaha. Kalau misalnya usaha kalian belum membuahkan hasil, berarti mungkin ada orang lain dengan usaha yang lebih besar. Karena namanya juga persaingan loh. Yang nyari bukan hanya kalian, tapi banyak mahasiswa juga. Bukan hanya mahasiswa mah, kadang-kadang BMI pun ada yang hari minggunya kerja lagi. Iya benar banget. Jadi saingan kalian itu bukan hanya mahasiswa, mahasiswa internasional, bukan hanya dari Indonesia aja ya, dari Vietnam, Thailand, mungkin juga dari negara Malaysia, Eropa, dan juga saingan kalian bukan ya mahasiswa BMI juga, dan juga orang lokal Taiwan sendiri. Dan dari situ kalian bisa introspeksi diri kalian sendiri, apa yang kurang. Mereka misalnya bisa bahasa Mandarin, kalian enggak, ya wajar mungkin. Dan juga ternyata orang A, B, C bisa dibantuin sama siapa karena ternyata mereka dekat, sering ngobrol atau sering nongkrong. Kalian enggak karena bahasa gaulnya, kalian di luar circle mereka. Itu hal yang wajar. Ya tapi untuk hal itu jangan sampai menciutkan usaha kalian. Kalau misalnya emang butuh dan rezeki, kalau misalnya kalau menurut saya itu ada salah satu peribahasa Latin yang saya suka, ora et labora. Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak artinya apa? Belum tahu sih. Gimana itu? Bekerja dan berdoa. Oh, usaha terus, ya berdoa yang terbaik. Dan tapi kalau belum ada hasilnya, jangan menyerah, usaha terus. Imbangi juga dengan doa. Siap. Nah ini nih menarik, kan Kang Oscar udah nyalurin belasan orang ya untuk kerja part time. Nah itu tuh motivasinya apa sih kok mau bantu orang untuk nyalurin kerja dan sebagainya? Karena pekerjaan sambilan ini saya dapatkannya juga dengan kasarnya cuma-cuma, ya ada sedikit beban moral juga untuk saya bantu orang lain. Saya udah dapat kebaikan dari orang lain, kenapa nggak saya salurkan kebaikan ini ke orang lain juga? Jaga agar rantai kebaikan ini tetap jalan. Bener sih. Dan juga kan siapa sih yang tega ngeliat temannya kesusahan? Iya. Nah kalau misalnya kita punya kesempatan dan kebetulan tempatnya ada, dan kebetulan lowongannya ada, dan kebetulan orangnya bagus, bisa dipercaya, kenapa enggak? Itu sih. Tapi dulu pernah ada mungkin kondisi ketika ada mahasiswa yang datang baru di sini, terus dia mungkin kondisi keuangannya lagi nggak begitu bagus, terus minta pertolongan gitu, Kang Oscar gitu pernah ya? Atau pernah, dan kebetulan saya juga pernah di posisi demikian. Orang lain melihat, Oscar kamu duitnya banyak, udah kerja sambilan terus dapat uang dari lab. Tapi saya juga pernah ada posisi di mana uang di kantong hanya 150 NT loh. Buat itu nggak tahu sampai kapan. Selama berapa lama itu? Itu ada seminggu lebih. Wah. 150 NT. Akhirnya untung kebetulan punya kenalan sana sini, makan masih bisa gratisan, dan beberapa kebutuhan masih ada yang bantuin. Dan akhirnya karena kebetulan saya sempat rada aktif dulu di aktivitas keagamaan, pas di weekend itu juga dibantuin sama salah satu pemuka agama di situ. Ya udah, Oscar yang ternyata orang yang dikasih part time-nya nggak mau, kamu mau nggak masuk? Ya oke lah, walaupun pas itu kerjanya rada ngebatin juga. Kerja di pasar malam, berangkat jam 9 malam, pulang jam 3 pagi. Itu kerja ngapain itu, Pak? Jualan di pasar pinggir jalan. Naik market gitu? Iya, berangkat naik bis, pulang naik sepeda saya. Tapi ya namanya juga kepepet, gimana lagi. Dan teman saya juga pas itu ada yang kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya saya lagi ada rezeki lebih, dapat makanan dari lopan rumah makan atau apa, kasih ke dia. Tapi kalau misalnya dia butuh pinjaman, kalau saya ada ya pinjemin. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba minta kerjaan, tapi kalau nggak ada ya saya nggak bisa bantu. Dan karena memang lowongannya nggak ada.
Ya. Saya bukan pesulap yang tiba-tiba ada. Ya. Nah, dari beberapa part-time yang pernah dijalani nih Kang, pasti kan di situ laubannya kan dari mungkin berbagai daerah kan, entah dari Indo atau dari negara mana. Nah, itu ada perbedaan nggak sih Kang? Tentu saja perbedaan latar belakang lopannya pasti ada perbedaan juga dari apa yang dia harapkan dan juga perlakuan mereka ke kita. Tapi sepengalaman saya, semua lopan saya sih baik-baik. Kalau misalnya kita lagi kerja, kalau serius dia lihat, Oscar kamu istirahat dulu sana, Oscar nih kamu beli teh dulu sana, beli Naicha atau apa, atau begitu pulangnya nih ada makanan untuk kamu bawa, asalkan kita kerjanya serius. Kalau misalnya ada teman saya juga sih yang naasnya, mungkin karena dia performanya lagi kurang bagus, lagi part time, dipecat. Oh, ada gitu ya? gitu ya? Banyak. Performanya kurang bagus itu gimana tuh? Yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lakuin semuanya dengan maksimal dulu. Dan sebetulnya ini bukan sikap atau perilaku yang harus dilakukan di part time aja sih, tapi ini sikap dan perilaku yang harusnya diterapkan di semua kondisi kehidupan kita. Kalau menurut saya, yaitu salah satunya adalah fokus. Kalau kalian lagi disuruh A, B, C, D, E, lakuin itu. Jangan tiba-tiba ada teman kalian ngobrol lama, jangan tiba-tiba karena ada orang bule karena nggak pernah ngeliat ngobrol lama, cari perhatian kayak itu. Walaupun lopannya kelihatannya kayak yang sibuk, tapi dia memperhatikan juga. Iya. Nah, teman saya ada yang naasnya kayak gitu. Gara-gara dia kerja di rumah makan, ada cewek diajak ngobrol dulu, ada orang bule diajak ngobrol dulu, sedangkan kerjaan dia terbengkalai, dipecat. Langsung di situ juga. Biasanya sih omongannya halus. Ya udah, kamu tunggu ya, kalau dipanggil lagi datang, kalau enggak dipanggil lagi. Tiba-tiba ada orang yang ganti. Iya. Salah satunya fokus dan lakuin dengan maksimal. Namanya itu juga amanah. Betul. Lakuin amanah itu sebaik mungkin. Jadi memang attitude itu perlu lah ya, nggak cuma di part time tapi di kehidupan. Dan juga ada satu lagi sih yang ada menarik bagi saya. Soalnya kalau hal yang ini, kalau menurut saya nggak bisa nyalain salah satu dari pihak teman saya atau dari pihak yang mempekerjakan, karena teman saya pasti ada yang kerja di salah satu toko Indo. Cuman karena namanya juga orang Indonesia kan biasanya suka ibadah, emang wajib ibadah. Dia coba untuk menunaikan ibadahnya 5 kali sehari. Tapi kata lopannya, aduh ini lagi kerja tiba-tiba minta izin, lagi kerja tiba-tiba minta izin. Kak, kamu bisa cariin orang lain nggak? Aduh, saya juga bingung. Ya namanya juga orang mau ibadah, nggak bisa dilarang-larang juga. Tapi ya karena perbedaan budaya, orang sini kan nggak terbiasa dengan yang seperti itu. Dia maunya yang kalau misalnya dari jam segini sampai jam segini ya, kerja aja terus. Walaupun akhirnya teman saya ini nggak dipekerjakan lagi, ya mungkin bukan itu jalannya. Kalau misalnya hal-hal yang seperti itu ya itu mah diserahkan lagi kepada kalian. Tapi ya ibadah mah kalau bisa tetap jalanin terus. Jangan sampai kalian ngegadaikan iman kalian hanya demi secercah pundi-pundi NTD. Karena kayak bukan hanya dia doang sih, tapi teman saya juga ada yang akhirnya kayak gitu. Lama tidak ibadah, akhirnya kasarnya jadi kacang yang lupakan kulitnya gitu. Kalian udah kasih rezeki, tapi tiba-tiba kalian malah fokus ke rezeki itu, bukan ke hal yang lain. Ya rezekinya juga gampang diputus. Tapi kalau misalnya ada perbedaan latar belakang budaya kerja kayak gitu atau kerja kayak gitu, jangan kaget. Namanya juga Taiwan, beda sama negara sendiri. Dan lakuin apa yang menurut kalian benar gitu. Kalau misalnya akhirnya jadi nggak dipanggil lagi, ya nggak apa-apa, bukan rezeki kalian. Tapi jangan menggadaikan Tuhan hanya untuk uang. Nah, kalau dari segi, kan kalau orang bekerja pasti mencari pundi-pundi uang juga nih Kang ya. Nah, ada nggak sih Kang perbedaan antara ketika dia bekerja di lauban yang mungkin Indo atau mungkin dari internasional atau mungkin dari orang Taiwan sendiri, ada nggak sih gitu? Kalau Taiwan sendiri sebetulnya Taiwan punya regulasi untuk biaya kerja per jamnya. Pas waktu itu saya pas kerja di pasar malam, walaupun di pinggir jalan di stand makanan kayak gitu, cuman saya dihargain pas itu masih zaman 140 NT per jam. Tahun kayak udah lama banget. Ya barangkali 2019. Oh, 2019. Tahun lalu juga ada. Tapi ada juga kadang-kadang di lapangan Indonesia ya tembak pokoknya sehari segini. Oh, ada. Iya. Tapi ya jangan gara-gara dikasih kecil akhirnya kayak gak serius. Soalnya kadang-kadang walaupun dikasih
dikasihnya sedikit tapi ada benefit lainnya atau ada keuntungan lainnya, kayak misalnya makan Makan gratis gratis, ya. tiap pulang dikasih makanan atau gimana. Rezeki nggak hanya datang dalam bentuk uang aja sih, Betul. dalam bentuk relasi atau apa juga bisa jadi rezeki. Nah, kalau untuk pernah nggak sih bekerja di restoran mungkin yang lokal gitu, yang menggunakan bahasa Mandarin setiap hari gitu? Kebetulan kalau restoran bukan, tapi pas itu saya kerja di pasar malam, bosnya orang Taiwan. Tapi untung bosnya bisa bahasa Inggris, tapi tetap customernya orang Taiwan. Nah itu kan yang Jadi menarik kan ya, itu gimana itu berarti? mau nggak mau saya juga harus belajar bahasa itu, walaupun biar efektif dan efisien. Waktu itu saya belajar bahasa apa yang kira-kira bakal dia omongin, kayak bahasa apa yang biasa dia pakai untuk pesan, terus kalau misalnya ada tambahan bumbu atau apa ngomongnya gimana, ngitung uang kayak gimana, ngasih kembalian gimana, dan bahasa yang lazim dipakai kalau misalnya lagi transaksi untuk beli jajanan. Karena kalau misalnya mau belajar semuanya nggak akan kerja. Iya sih. Jadi fokus di yang apa yang perlu dan terapin di situ. Dan ya puji Tuhan dalam kendala bahasa nggak terlalu ada masalah sih. Kecuali kalau misalnya dia orderannya udah macam-macam, pesanannya udah ayamnya bentuknya harus kotak, jumlahnya harus genap, harus dari peternakan ayam sebelah timur gitu kan, bahasa Mandarinnya udah bahasa Mandarin yang aneh-aneh itu. Saya minta tolong bos. Bos ini maksud apa? Gak jelas. Berarti bahasa termasuk tantangan yang cukup lumayan lah ya untuk dihadapi kayak gitu ya. Kasarnya kan bahasa salah satu sarana untuk pertukaran ide dari satu individu ke individu lain. Kalau misalnya kita nggak ngerti apa yang dia pikirkan, apa yang coba dia sampaikan, ya apa yang mau kita kasih ke dia, kita juga nggak tahu. Tapi justru ini sih, kalau kerja part time di Taiwan itu justru sarana buat mengaplikasikan bahasa kita. Jadi banyak banget kalau pengalaman saya gitu ya, kosakata yang saya dapetin di part time job gitu. Kosakata baru gitu ya. Kosakata baru, dan juga kadang kan kalau kita belajar di kelas tuh kan kita tahu vocabnya nih. Oh iya. Kita tahu vocabnya, kita hafal gitu. Tapi pas ngobrol tuh orang ngomong kita nggak ngerti gitu kan. Bener sih. Iya kan. Tapi kalau pas kerja itu kita ngelatih itu. Jadi kita ngelatih peka gitu. Orang ngomong apa tuh kita jadi tahu gitu. Gitu. Salah satunya gitu. Iya, karena pas kadang-kadang saya suka ikut salah satu kelas bahasa Mandarin di kampus juga, bukannya mau ria atau sombong, tapi misalnya ikut yang kelas pemula atau kelas beginner kelas, kasarnya kok kayaknya gampang banget. Ternyata itu karena udah saya pelajari di tempat part time. Itu langsungnya ngomong apa bisa ngejawab, kok kamu bisa ngejawab Oscar, punya teman orang Taiwan, kasarnya gitu. Iya. Jadi kalau menurut salah satu buku Paulo Coelho, The Alchemist, perhatikan hal-hal yang sederhana dan perhatikan hal-hal yang kecil, karena dari semua hal-hal kecil dan sederhana itu pasti ada yang bisa kita pelajari. Mantap. Santiago ya. Santiago, benar sekali. Nah kalau ini kan untuk masalah ketika kita itu yang mungkin ada yang part time gitu kan, part time di hari weekdays gitu kan, di hari-hari Senin sampai Jumat mungkin. Nah cuman kendalanya itu ketika waktunya itu berbenturan gitu. Itu gimana gitu menurut? Karena kantong yang mungkin sedang kosong itu kadang bertolak belakang dengan waktu kuliah gitu. Nah, ini yang benar-benar penting, yang benar-benar mau saya tekankan. Ingat tujuan kalian datang ke negara ini untuk apa? Apakah untuk kerja sambilan atau untuk kuliah? Karena kalian datang ke sini untuk kuliah, yang paling penting banget itu untuk kuliah. Kalau misalnya akhirnya part time bentrok sama kuliah, tinggalkan part time, fokus dulu ke kuliah. Jangan sampai kalian ngegadaikan apa yang sementara, apa yang bakal jadi jangka panjang, apa yang bakal jadi modal kalian di masa depan, apa yang benar-benar jadi tujuan datang kalian ke sini hanya untuk apa yang sementara. Jangan kalian gadain masa depan kalian hanya untuk sedikit NPD. Kalau misalnya ada yang bentrok dengan jadwal kuliah, tinggalkan part time, fokus dulu kuliah. Karena orang tua kalian, sekolah kalian, dan sekolah yang ada di Taiwan juga datang dan memberi kalian kesempatan untuk studi di luar negeri, sebuah kesempatan yang tidak dimiliki setiap orang itu, untuk kuliah, bukan untuk part time. Part time itu namanya juga part time, kerja sambilan, itu sambilan saja, tapi fokus utama kalian hanya untuk kuliah. Kalau dapat part time ya syukur, kalau enggak ya udah. Kalau kalian fokus kuliah, ya nanti kalian misalnya
begitu udah lulus bisa dapat kerja di Taiwan karena akhirnya profesor kalian seneng, ini orang kuliahnya baik, kuliahnya serius, bisa dijaga kerja di Taiwan. Tapi kalau akhirnya kalian kuliahnya juga jadi putus-putus, nggak karu-karuan, hanya gara-gara kerja sambilan ya, terus kalian datang ke sini untuk apa? Itu gelar hanya gelar kosong aja. Tapi kalau memang kan itu idealnya ya Kang ya, ideal kan kayak gitu, karena kita tujuan kesini untuk kuliah, harusnya sih kuliah gitu. Cuman kan nggak memungkiri karena kita juga harus untuk mungkin membayar uang semesteran mungkin di tahun kedua atau mungkin tahun selanjutnya gitu kan, pastinya tentu butuh uang dong. Nah itu gimana ya kalau solusinya biar dapat dua-duanya gitu? Kalau pengalaman saya sendiri dan menurut saya sendiri, sebelum saya ke Taiwan itu saya coba untuk nimbang-nimbang resikonya kayak gimana dan kira-kira rencana jangka panjangnya sampai lulus itu, proyeksi keuangan, proyeksi finansialnya kayak gimana. Karena pas itu saya sempat kerja dulu selama beberapa bulan di Indo untuk terbang ke Taiwan, saya udah tahu ketebak kira-kira bayarnya segini. Dan pas itu saya kebetulan dapat beasiswa juga dari lab dan dari perusahaan. Pas saya hitung-hitung dan perkirakan, oh kalau dapat beasiswa segini, dapat beasiswa sama financial aid dari perusahaan segini, berarti per bulan kira-kira bisa dapat berapa, disisihin dengan uang makan berapa, sisihin dengan uang kosan berapa, sisihin dengan uang entertainment juga berapa. Karena nggak bisa dipungkiri pasti ada yang ngalir ke situ. Dan nanti kira-kira kalau disisihin untuk bayar uang kuliah di semester 3 dan 4 berapa, apakah udah aman atau belum. Terus juga dengan modal saya apakah udah aman atau belum. Dan kira-kira per bulan itu uang yang bisa saya salurkan untuk misalnya beli baju atau beli makanan atau beli jajanan itu berapa. Karena kalau menurut saya umur kita rata-rata di sini udah kepala 2. Perencanaan keuangan hal seperti itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kita datang ke sini modal nekat dan begitu beasiswa udah cair atau ini itu udah cair karena ngeliat duit banyak langsung dipakai untuk dangdutan. Ada ya di sini ya? Ada aja sih dipakai untuk ini itu. Kalau kalian mau punya gaya hidup demikian, itu sebetulnya bukan urusan saya, itu mah urusan intrapersonal Anda sendiri. Tapi juga barengin dengan kekuatan finansial ya kalian juga. Kalau misalnya kalian memang kekuatan finansialnya, keadaan ekonominya mepet, ya hidupnya juga hemat-hemat lah, tapi jangan terlalu nyiksa diri juga, akhirnya makan seharinya sekali. Kalau sakit itu biayanya lebih mahal lagi. Tapi rencanakan semuanya dengan matang-matang. Maka dari itu saya begitu udah bayar uang kuliah udah bisa happy-happy aja dulu, santai. Karena emang saya udah pernah memperkirakan hal itu juga dengan teman-teman saya. Wah ini kita kuliah ke Taiwan, biaya segini kira-kira cukup untuk berapa lama. Kalau misalnya ada minus karena beasiswa dan financial aid dari perusahaan belum datang, kira-kira bisa bertahan berapa lama. Berarti dengan modal segini bisa harus ketemu bulan kapan kalau udah dapat uang dari kuliah kampus dan dari perusahaan, bertahan sampai bulan kapan lagi dan harus nyisihin berapa per bulannya. Dan jangan sampai begitu ngeliat duit, kata saya tadi langsung dapat duit nih, di HP baru jebret beli, jalan-jalan ke pasar malam beli baju jebret beli. Begitu membayar uang kuliah nggak ada. Itu Bukan 1-2 orang, ada beberapa orang yang saya tahu teledor hal seperti itu dan akhirnya ya jadinya keteteran juga sih. Iya. Emang semua harus di planning gitu ya, direncanain dengan sematang mungkin. Iya, kayak jadwal kerja sambilan juga. Kayak tadi jangan sampai mengganggu jadwal kuliah. Dan kalau misalnya jadwal kuliah yang anak S1 prasarjana, kan jadwal kuliahnya nggak setiap hari. Mungkin di sela-sela kekosongan itu bisa diselingin dengan part time. Tapi kalau untuk yang S2 yang punya aktivitas lab, ya berarti habiskan aktivitas lab itu di weekday dan pas weekend baru kalian bisa part time. Jangan sampai mengganggu kuliah lah ya. Kuliah. Nah ini mungkin selanjutnya terkait regulasi nih part time. Regulasinya gimana sebenarnya kalau di Taiwan part time tuh? Sepengetahuan saya regulasi part time itu pertama kita harus punya surat izin kerja working permit yang bisa dikeluarkan oleh Labor Ministry Taiwan. Caranya gimana? Kita bisa tanya ke OIA dari kampus masing-masing. Begitu udah ada working permit itu, baru kita bisa part time, karena itu kasarnya adalah surat izin kita untuk kerja. Tanpa itu kalau misalnya kita ketangkap sama polisi bisa didenda. Karena teman saya kebetulan ada yang naas, working permitnya lagi habis, sedang diurus, udah mau keluar minggu depannya, cuman pas itu lagi ada razia, dia kerja di pasar malam dan harus mengeluarkan kocek yang cukup dalam untuk bayar dendanya. Iya.
Yang kena itu bukan hanya dia aja, tapi yang mempekerjakannya juga. Dia gitu. bayar, bosnya juga bayar. Hmm. Dan juga sebetulnya untuk kerja sambilan, sepengetahuan saya ada regulasinya untuk mahasiswa itu 1 minggu maksimal 20 jam. 20 jam ya. 20 jam. Tapi untuk hal yang seperti itu silakan diskusikan baik-baik dengan lopannya mau kayak gimana. Oke. Berarti nggak begitu susah untuk pembuatan working permit gitu? Nggak, asalkan syarat lengkap itu hal yang mudah. Kalau untuk, nah itu tadi yang naasnya dia nggak punya atau tinggalin tadi kan? Dia pernah punya expired, Oh, expired. udah kadaluarsa dan sedang diperpanjang. Biasanya kan itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Tanpa working permit hidup, dia kerja di pasar malam, begitu dicek working permitnya udah mati, kena denda. Nah itu untuk dendanya berapa ya itu? Sebetulnya itu macem-macem sih, tapi ya bisa sampai angka puluhan ribu. Puluhan ribu. Jadi lebih baik cari aman deh daripada kalian kerja hanya untuk berapa ratus tapi harus nambah puluhan ribu. Nah terkait, kalau tadi kan masalah expired date ya kan ya, terkait dengan jam yang mungkin dari laubannya minta yang lebih dari 20 jam gitu, ada nggak sih pengecekan terhadap waktu jam kerja gitu? Kalau untuk sampai detail kayak gitu sih saya kurang tahu, tapi biasanya kalau misalnya lopannya minta jam kerja tambahan, biasanya mereka udah tahu resikonya. Nah untuk terkait balik yang tadi, yang bagian untuk mencari kerja paruh waktu atau part time, seandainya dia mandiri nih ya, tapi ternyata nggak dapet. Nah kebetulan mungkin seniornya, mungkin kakak kelas itu belum ada lowongan. Kira-kira ada nggak sih media lain yang bisa untuk mencari lowongan kerja paruh waktu itu? Selain kakak kelas, kalian bisa tanya ke kampus. Kadang kampus juga menyediakan kerja paruh waktu kayak gitu. Kayak misalnya teman saya ada, bukan hanya orang Indonesia aja, tapi beberapa orang dari negara lain juga. Akhirnya dia kasih kerja paruh waktu sama kampus untuk kerja di OIA, Office of International Affairs-nya, bantu-bantu beres-beres atau apa. Dan juga ada teman saya di kampus lain juga, pas lagi liburan musim panas, dia dikasih kerjaan sama kampusnya untuk bersih-bersih kampus, nyusun-nyusun berkas atau sejenisnya. Atau kalian bisa tanya-tanya juga mungkin ke profesor, karena teman saya juga akhirnya ada yang dikasih sama profesornya. Atau kalian bisa jaga sendiri itu, jalan-jalan ke pasar malam. Atau kalian bisa, kalau punya teman orang Taiwan ya minta tolong mungkin bisa, tapi utamakan sikap dan perilaku pada saat nanyanya, jangan akhirnya jadi ngejengkelin atau maksa gitu. Namanya juga kita mohon kebaikan orang lain, kalau atau minta bantuan dari orang lain. Kalau misalnya dia nggak bisa bantu ya sudah, jangan dipaksa dia harus bantu, karena dia bukan pesulap juga yang tiba-tiba boom ada lowongan, atau dia tiba-tiba bantu orang lain pecat dia ganti sama teman gua, nggak bisa gitu juga. Tapi kalau untuk web-web yang bisa diakses gitu ada nggak sih? Ada ya, tapi belum pernah saya akses karena rata-rata prasyaratnya adalah kemampuan berbahasa Mandarin minimal A2 atau B2 seperti itu. Gitu. Well, susah. Tapi kalau misalnya kalian yang udah bisa ya coba aja. Oke, kalau gitu terakhir mungkin Kang Oscar, ini pesan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang masih dalam proses pencarian kerja part time nih. Apa nih pesan-pesannya? Pesan bagi untuk dari saya sendiri, pertama, jangan gampang nyerah. Buat sikap dan mental yang menarik bagi orang untuk ngajak kalian bantu-bantu dia. Terus juga ya jangan maksa, kalau misalnya belum ada ya sudah, tapi jangan juga nyerah, karena rezeki siapa yang tahu. Dan juga kalian kan di sini bukan hanya sendiri, tapi demografinya sendiri lumayan banyak kan mahasiswa di Taiwan. Tuh. Namanya persaingan itu ya kalian tingkatkan kualifikasi diri kalian sendiri biar kalian bisa memenangkan persaingan itu. Dan ingat, walaupun kalian nanti bisa dapat kerja part time dan kuliah, tapi perhatikan juga kondisi badan. Jangan sampai kalian terlalu memforsir diri akhirnya sakit atau apa, karena ini di negara orang lain. Jangan sampai terlalu memaksain diri kan. Kalau misalnya udah dapat juga, jangan sampai mengecewakan orang yang udah ngasih amanah ke kalian. Lakuin semaksimal mungkin dan jangan terlalu fokus terhadap uang. Anggap aja ini ibadah. Kalau dapat bayaran syukur, kalau enggak ya sudah, namanya juga bantu orang ibadah. Dan juga jangan menggadaikan jati diri kalian hanya demi pundi-pundi NTD. Akhirnya kalian gara-gara part time jadi terkendala ibadah atau apa. Jangan sampai tinggalkan apa yang menjadi hakikat kalian hanya untuk pundi-pundi NTD.
sih menurut saya. Mantap banget nih. Luar biasa. Terima kasih banyak Kang Oscar atas waktunya, atas pencerahannya nih. Luar biasa, sangat insightful ya. Benar. Semoga bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman yang mendengarkan. Amin. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Fortalk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan Fortalk Podcast dari Formi Tengah. Jangan lupa follow Instagram kami di @formitengah untuk mendapatkan informasi-informasi dan podcast-podcast syarat kebaikan dan manfaat lainnya. Salam diaspora kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.